Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa, 30 Oktober 2012 bersama saya Alvita Karani. Sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 021583022 atau juga SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selain itu Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web harian umum Media Indonesia dan juga Twitter di mi.com. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik kepemimpinan Jokowi. Selamat menyaksikan. Kebanyakan pemimpin di negeri ini memandang jabatan sebagai status. Mereka nyaman duduk di singgasana kekuasaan dan malas turun ke lapangan melihat langsung kebutuhan dan persoalan rakyat. Sebaliknya, mereka rajin menunggu laporan bawahan yang bersifat ABS, alias asal Bapak senang. Seiring dengan itu, mereka pun gemar memamerkan status lewat setelan seragam formal, aturan protokoler yang ketat, serta pengawalan forader. Para pemimpin seperti itu melakoni model kepemimpinan formalistis, sangat formalistis. Ketika kebanyakan pemimpin melihat jabatan sebagai status, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperlakukan jabatan sebagai fungsi. Sehari setelah dilantik, ia langsung terjun ke lapangan demi mengetahui secara langsung persoalan rakyat. Dari situ, dia mencari solusi. Jokowi misalnya memprogramkan perbaikan rumah susun deret untuk rakyat. Jokowi keliling ibu kota tanpa pengawalan forader. Dengan begitu, dia seperti warga Jakarta lainnya mengalami sendiri kemacetan lalu lintas. Dari situ, Jokowi bisa memikirkan dan berbuat untuk mengurai kemacetan lalu lintas ibu kota. Jokowi misalnya akan melanjutkan program monorail. Jokowi kerap menabrak aturan protokoler. Aturan protokoler hanya menghambat fungsinya sebagai gubernur yang harus melayani warga. Dia suka-suka melakukan inspeksi mendadak ke kelurahan atau kecamatan pukul 8 pagi. Jokowi pun seringkali tampil tanpa seragam. Seragam bisa menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Jokowi tidak ingin berjarak dengan rakyat. Karena itu, bila perlu, Jokowi sesekali kembali mengenakan kemeja kotak-kotak seperti masa kampanye tempo hari. Itulah kemeja yang telah menjadi seragam rakyat dan yang senantiasa mendekatkan diri Jokowi dengan rakyat. Namun, tidak sedikit orang yang mencibir Jokowi. Mereka menganggap sepak terjang Jokowi terlampau berlebihan. Padahal, perilaku kepemimpinan Jokowi sebetulnya wajar belaka, jauh dari berlebihan. Wajar, karena memang seperti itulah substansi kepemimpinan sejati. Jokowi mempraktikkan model kepemimpinan substansial yang menjadikan jabatan sebagai fungsi, bukan status. Dia dianggap berlebihan hanya karena sebagian besar pemimpin selama ini memamerkan model kepemimpinan formalistik yang lebih mendewakan status ketimbang fungsi. Bahkan banyak orang tak sabar dengan Jokowi. Mereka menuntut hasil instan dari kepemimpinan Jokowi. Padahal Jokowi baru beberapa pekan menjabat gubernur. Berilah dia kesempatan membuktikan janji-janjinya selama kampanye. Berilah Jokowi waktu untuk mengalokasikan anggaran ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, terdapat 13 triliun rupiah anggaran warisan rezim terdahulu yang terancam sia-sia karena salah peruntukan. Orang boleh mencibir Jokowi, toh rakyat mengapresiasinya. Tinggal lagi bagaimana Jokowi menjaga konsistensi dan tetap tampil apa adanya. Tidak ada salahnya partai politik mencari figur calon presiden 2014 yang model kepemimpinannya seperti Jokowi. Ya, untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan opini Anda, silakan menelpon kami di 021583022. Kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan Bedah Editorial Media Indonesia.
Ya, kepemimpinan Jokowi itulah yang akan kita bahas dalam perbincangan kita untuk pagi hari ini. Sudah ada Bung Elman Saragih bersama dengan saya pagi hari ini. Selamat pagi Bung Elman. Pagi Mbak Elvita. Ya Bung Elman, kita ini memperbincangkan tentang sosok Jokowi sendiri. Sekarang Jokowi sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita melihat lagi track record dia selama beberapa hari ini, beberapa pekan ini setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak yang memuji, banyak juga yang mencibir. Salah satu yang mengatakan Jokowi sebenarnya hitung-hitungan nggak sih soal masalah anggaran. Tetapi ada juga yang memuji, mengatakan jika ada 10 orang saja yang seperti Jokowi, Indonesia pasti beres. Tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan seperti yang ditemukan pada saat ini. Kalau Anda sendiri melihat sebenarnya apa sih susahnya untuk membentuk para pemimpin yang bisa memiliki karakter seperti Jokowi ini sebenarnya, Bung Elman? Ya, sebetulnya sih memang ya seperti Anda sampaikan tadi, ada 10, ya, saya setuju itu. Jadi kalau ada misalnya 10 aja kepimpinan model Jokowi di Republik ini pasti aman, pasti tidak terjadi model Lampung kan, tidak terjadi model di Poso, tidak terjadi model di Irian dan di mana-mana. Karena memang yang saya lihat Jokowi ini ya, dia memang tampil dengan diri sendiri gitu ya, tidak tampil dengan orang lain. Jadi memang kita lihat bagaimana ya Jokowi itu memang model kepemimpinan yang menjemput bola. Jadi dia sehari setelah dilantik, dia langsung menemui rakyat, menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan telinga. Jadi biasanya kalau pejabat kan setelah dilantik koordinasi dengan kepala dinas, koordinasi dengan staf, lalu menerima tamu, berdasi. Jadi berhari-hari dia di ruangan yang sejuk, dan dari rumah pengawalan foreigners, bodyguard kan begitu kan. Jadi memang sejak hari lantik dia menjadi statusnya berubah kan gitu kan. Dan status itu akan diberatkan dengan foreigners, bodyguard, penampilan, berdasi, berjas, wangi kan begitu kan. Nah ini pola pimpinan yang kita lihat keseharian. Nah Jokowi beda lagi. Dia bukan tidak peduli sama staf, bukan tidak peduli sama kepala dinas, tapi dia mau dengar sendiri, dia mau lihat sendiri. Sebetulnya bagaimana sih rusunnya Tanah Tinggi itu, bagaimana sih Kali Ciliwung, bagaimana sebetulnya kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. Maka dia tidak pakai foreigners, kadang-kadang dia juga tidak bawa staf. Nah ini yang sebetulnya sepertinya istimewa. Sebetulnya nggak ada istimewanya Jokowi, tapi karena Jokowi memang tampil pola kepemimpinan rakyat, maka dianggap istimewa. Kenapa istimewa? Karena nggak ada lagi pemimpin seperti Jokowi. Seperti yang saya katakan tadi, pemimpin sekarang lahir untuk mengejar status. Kalau Jokowi, dia lahir, diangkat menjadi gubernur untuk fungsi, bertugas. Jadi bukan status. Nah jadi, ya jujur aja ya, Mbak Elvita ya, setelah sekian lama kita tidak memiliki pemimpin yang berhati tulus, berhati jujur, sederhana. Memang kehadiran Jokowi menjadi gubernur DKI ini membuat hati enak. Ternyata masih ada pemimpin Jokowi, pemimpin yang merakyat. Walaupun orang kadang-kadang ya, wartawan juga sering-sering keliru ya. Kita lihat, ditanya, kenapa nggak pakai seragam? Apalah arti seragam? Wah, terpaksalah Jokowi, terpaksa asal jawab kan. Tidak kering lah, kesempitan lah, kebesaran lah. Padahal sebetulnya kan Jokowi kan maksud dia ya, apalah arti seragam? Bahkan kita sarankan Jokowi bagus juga dia harus pakai baju lagi, baju kotak-kotak gitu. Karena itulah sebetulnya sosok seorang Jokowi. Kerakyatan. Dan ini yang tidak dimiliki pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang yang terjadi sekarang ini apa? Pingin dilayani, pingin dihormati, pingin dieluk-elukan, pingin. Tidak ada kewajiban yang dia berikan kepada rakyat. Jadi begitu dilantik sampai terakhir dia tidak pernah merakyat. Ya seperti sekarang kita lihat kan, ada masalah di Lampung, wah saling menyalahkan. Di mana gubernurnya? Di mana bupatinya? Yang disalahkan selalu polisi, yang dia salahkan TNI.
Loh, gubernurnya di mana itu? Bupatinya di mana itu? Apa kerjaan mereka gitu. Nah, ini yang saya lihat, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Jokowi sama Ahok ini ya kan mereka juga bagus. Ahok tinggal di untuk urusin administrasi, sementara Jokowi ke lapangan. Jadi mungkin itu juga sebenarnya yang harus dipelajari oleh pasangan-pasangan pemimpin lainnya. Karena kalau kita melihat sampai detik ini, mulai dari masa kampanye, pemilihan, sampai dengan mereka sudah dilantik juga menjadi menjadi gubernur dan wakil gubernur, tim ini menjadi tim yang sangat solid sekali dan benar-benar yang mengerjakan bagiannya masing-masing. Apakah ini juga memang harus mungkin menjadi bisa dikatakan suatu hal yang memang harus ditiru oleh pimpinan-pimpinan lain juga seperti itu? Kalau saya sih mengatakan inilah pola yang harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin di Republik ini. Presiden juga mestinya harus seperti Jokowi ini. Kita berharap ya, pola kepemimpinan Jokowi ini juga harus menjadi acuan kita untuk 2014. Saya sudah bisa membayangkan, sekiranya model Jokowi ini di-endorse oleh partainya jadi presiden, menurut saya itu survei-survei yang sekarang ini mengungguli tokoh-tokoh lain, itu nanti akan otomatis itu Jokowi ini akan apa? Kan kita memang berharap Jokowi jangan berubah. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Dan sepanjang dia berbakti seperti sekarang ini, bangun kerjasama dengan Ahok, menurut saya sih ini akan sukses. Jadi, dan ini mestinya ya harus ditiru juga ya oleh para gubernur, para bupati, ya para menteri. Termasuk anggota DPR. Ya termasuk juga presiden juga nggak ada salahnya meniru Jokowi ini. Merakyat kan. Coba. Dia menggunakan hati. Dia menggunakan mata. Dia menggunakan telinganya. Dan tidak puas mendengarkan arahan atau informasi dari staf. Iya. Dia pergi, ya mestinya kan dia cukup di kantor aja dia. Panggil kepala dinas PU, panggil dinas kebakaran, panggil ini, kan selesai. Tapi dia nggak mau. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh para pemimpin, menurut saya seperti yang tekan tadi, kejadian yang di Kalianda ini tidak akan terjadi. Kalau gubernurnya memang merakyat, kalau bupatinya juga merakyat, kepala dinas juga merakyat, camatnya, lurahnya. Jadi ini yang kita kadang-kadang akhirnya kita marah, akhirnya rakyat yang tertindas karena pemimpin nggak tahu di mana. Pemimpin malah membiarkan rakyat berkelahi, dia pergi kemana-mana kan gitu kan. Ya, kita jeda dulu sebentar Bung Elman, kami masih akan kembali tentunya pemirsa. Untuk Anda yang ingin bergabung sama dengan kami, silakan menelpon kami di 021583022. Kami masih akan kembali saat lagi. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan menyapa sejumlah penelpon untuk pagi hari ini. Saya akan ke Ciledug terlebih dahulu dengan Bapak Kemala. Halo, selamat pagi Pak Kemala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, kepemimpinan Jokowi ini sangat bagus. Untuk Indonesia itu sangat langka. Jauh berbeda 360 derajat dengan si Foke itu ya. Sok gaya, sok pinter, sok Jerman gitu kan. Gitu kan. Jokowi ya ini aja, Indonesia aja, dari Jogja, dari Solo dia kuliah kan, itu kuliah di Jogja kan gitu kan. Itu, jadi susah. Memang Bang Herman, untuk Indonesia ini memang ya orang kita itu kan banyak kampungan lah gitu ya. Orang kampung jadi pimpinan gitu kan. Gitu. Jadi ya seperti saya baru pulang dari Sekayu Musi Banyasin kan begitu kan. Saya jauh-jauh mau bantu bupati, nggak diterima gitu kan. Katanya nanti aja, saya lagi urusan korban dulu. Lo urusan korban aja bupati. Aduh bagaimana? Ya goblok banget kan begitu Pak ya Bang Herman ya. Itulah mudah-mudahan Pak Jokowi apresiasi kepemimpinan Jokowi. Terima kasih Bang Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemala dari Ciledug. Kini kita ke Tangerang dengan Bapak Frans. Halo, selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Bung Elman dan Mbak, maaf lupa namanya nih. Iya nggak apa-apa, silakan Pak. Ya. Pagi. Sudah, selamat pagi. Saya mau katakan bahwa ternyata pemimpin yang kita harapkan itu ada. Saya memang tidak salah memberi kampanye mengenai Pak Jokowi. Sorry, mungkin suara yang terlalu keras ya. Bung Elman, kita di Indonesia ini kan pemeluk
yang terbesar itu agama Islam dan Kristen. Ya, kita ini ada kisah mengenai Nabi Musa yang mirip sekali. Ini bagus bahwa kita Islam dan Kristen punya kisah yang mirip. Saya mau katakan bahwa kemarin itu debat Presiden Amerika Serikat saya nonton lewat Metro TV. Itu ada seorang komentator mengatakan begini, pemimpin kita itu harus seperti Nabi Musa. Itu yang ada dalam Al-Quran atau Alkitab, yang membawa kita dari perbudakan ke tanah perjanjian. Jadi kita harapkan bahwa pemimpin kita mempunyai fungsi seperti itu, dan saya pikir Indonesia memang cukup banyak, cuma ada yang tidak muncul. Nah, saya mengatakan satu lagi, saya baru saja pulang dari Kupang, ternyata wali kota dan wakil wali kota Kupang juga seperti ini. Jadi apakah mungkin kepemimpinan Pak Jokowi dan wakilnya ini memberikan inspirasi? Tapi saya rasa bahwa penampilan mereka itu hampir sama. Nah, di sana juga saya mungkin yang paling rendah di pemerintah ini adalah RT. Saya temukan 2 RT yang bertentangan. Yang satu lapor waktu dilapor 15 menit datang dan selesaikan masalahnya. Ada RT yang sudah dilaporkan berkali-kali tidak menyelesaikan masalah. Saya minta supaya akses pada keadilan juga diperhatikan oleh para pemimpin kita. Karena masyarakat masalah kayak di Lampung itu mengapa terjadi? Karena akses kepada keadilan itu tertutup. Saya minta mekanisme seperti forum komunikasi polisi masyarakat atau apapun itu, atau di Aceh itu masyarakat adat Aceh bagus sekali. Mungkin ini juga bisa menginspirasi para pemimpin untuk memprakteknya. Terima kasih banyak. Pak Frans, terima kasih. Kini kita ke Sulawesi Utara dengan Bapak Upe Lalumpe. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Herman bersama Mbak Elvita. Ya, silakan Bapak. Begini, kalau menurut saya kehadiran seorang Gubernur Jokowi itu sangat luar biasa, dan sesuai seperti yang dijanjikannya pada debat Cagup lalu yang sempat ditayangkan oleh Metro TV. Dia bilang 2 jam di kantor itu cukup, dan terbukti sekarang. Kemudian menurut saya, kepada kepala daerah sekarang yang sudah menjabat ataupun yang akan mencalonkan diri, jangan malu mengikuti cara beliau untuk turun. Dan tidak perlu dengan segala forerunner apa semua. Soalnya kelihatan saat sekarang ketika pimpinannya forwarding itu, masyarakat yang sudah penting nyebrang atau apapun terpaksa tiba-tiba minggir gitu. Jadi menurut saya kehadiran Jokowi dan manuver-manuvernya saat ini bukanlah suatu pencitraan seperti yang diungkapkan oleh orang-orang yang menurut saya mungkin iri atau apa, ada kepentingan. Karena kalau lihat saja kepribadian beliau, memang kepribadiannya orang yang seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, dari hati bicara, jujur bicara. Baik. Mungkin demikian penyampaian kami. Baik, terima kasih Pak Upe Lalumpe dari Sulawesi Utara. Kita kembali ke Jakarta dengan Bapak Cipto. Halo, selamat pagi Pak Cipto. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Herman, selamat pagi Nona Cantik. Ya, silakan Bapak. Nah, kalau saya lihat begini, sebetulnya sosok Jokowi ini adalah Ali Sadikin datang kembali. Setelah Ali Sadikin tidak jadi gubernur, berganti. Tidak ada satupun gubernur setelah dilantik turun ke lapangan besoknya. Ini Jokowi satu hal yang luar biasa. Di mana Jokowi ini memang harus kita bantu masukan-masukan kepada Jokowi ini. Kalau Pak Herman lihat nih, Jakarta ini udah carut marut Pak Herman, sudah nggak perlu pakai rambu-rambu lalu lintas tuh, lampu-lampu merah semua itu nggak perlu lagi. Yang perlu adalah pintu kereta. Karena semua motor itu sudah masuk semua. Nah, ini harus dibenahi oleh Jokowi. Dan saya lihat nih semua Jokowi harus membenahkan di dalam dulu, terutama dinas-dinas ini dan kepala biro ini. Karena saya lihat di sini, ini sudah merupakan dinasti, tidak bisa dirubah ini. Sekarang kalau Pak Herman lihat, itu kantor-kantor wali kota sudah melebihi seperti hotel bintang 5. Itu cuma buat melayani masyarakat. Sekarang itu lift ada 5 atau ada 6. Sekali naik itu kalau tidak salah hitungannya itu 40.000. Iya. Nah, itu kalau naik turun itu hitungannya bagaimana dan siapa yang membayar ini? Nah, saya minta sebenarnya dengan sangat ini semua masyarakat mendukung Jokowi. Karena Jokowi ini telah
Jokowi ini adalah Ali Sadikin kecil. Dia datang kembali ke Jakarta. Dia akan benahkan Jakarta. Baik, Pak Cipto, terima kasih. Itu tadi Pak Cipto, penelpon terakhir untuk segmen ini. Pak Cipto dari Jakarta, terima kasih. Dan kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sebelum nanti kita lanjutkan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Ya, sebelum nanti kita akan menyapa kembali sejumlah penelpon, kita akan bahas dulu pendapat sejumlah penelpon pada segmen tadi. Ini ada Pak Cipto yang merupakan warga Jakarta. Pak Cipto ini mengatakan ada sedikit gaya kepemimpinan dari Ali Sadikin. Dia mengatakan tadi seperti Ali Sadikin datang kembali. Kalau Anda sendiri, menurut Anda bagaimana? Apakah memang ada kesamaan dengan gaya kepemimpinan Ali Sadikin pada tempo dulu ini, Bung Elman? Ya, mungkin bisa ya kita katakan sosok Jokowi ini mengingatkan kita lagi Ali Sadikin terlahir kembali ya, yang diimplementasikan oleh seorang Jokowi kan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Jokowi ini, ya singkat kata kita katakan ya luar biasa gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi luar biasa kesederhanaannya, luar biasa kejujurannya, luar biasa segala-galanya. Jadi memang kalau kita mengambil kesimpulan, memang dia hadir sebagai gubernur bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang dari Solo ke Jakarta bukan untuk menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Memang dia tidak ada kebanggaan dalam diri dia, misalnya lulusan dari Harvard, lulusan Ohio, lulusan dari enggak. Dia tadi ada pemirsa bilang ya, dia ini anak kampung. Jadi anak kampung yang bersahaja gitu ya. Ya, anak Indonesia gitu ya. Ya, jadi Indonesia banget. Ya itulah sebetulnya. Dan karena itu juga dia mengenal sekali permasalahan Indonesia gitu. Dia Indonesia banget, maka dia tahu. Dia berhadapan dengan orang Indonesia. Jadi berhadapan dengan Indonesia kan tidak boleh dengan gaya perlente, dengan gaya jas wangi-wangian. Nggak boleh juga datang dengan dikawal oleh bodyguard. Nggak boleh juga dia bagian yang terpisah dari rakyat. Dia luluh aja. Jadi rakyat nyalamin dia. Coba aja kalau kita lihat di TV kan, panggil dia Jokowi, anak-anak itu. Jadi biasa aja, dan dia pun tidak merasa tersinggung. Ya sudah. Dan setiap kali dia datang, setiap kali orang tepuk tangan. Bertepuk tangan, dan setiap kali dia datang, setiap kali orang ingin berfoto bersama. Hari gini sudah boleh hitungan jari orang mau mengaplaus ya, mau memberikan aplaus kepada pemimpinnya. Hari sekarang ini orang juga sudah hitung jari mau berfoto bersama dengan pemimpin. Karena masyarakat kita pada dasarnya untuk saat ini, apalagi jika kita melihat begitu banyaknya pemimpin, begitu banyaknya orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, tetapi masyarakat skeptis seperti itu. Ya, artinya pemimpin sekarang ya melawan arus. Pemimpin sekarang itu pemimpin yang tidak peduli. Hari pertama sampai hari terakhir tidak pernah dia tahu apa masalah yang dialami oleh rakyatnya. Bahkan kalau kita lihat ya, sering juga di koran-koran, bupati, wali kota, gubernur, manusia yang lain lebih banyak di Jakarta. Bisa hitung jari dia ada di daerahnya. Bahkan pernah satu ketika ada bencana di provinsi dia, gubernur atau bupatinya lagi entah ada di mana gitu ya. Jadi terpaksa dia memberikan arahan dari jauh. Bagaimana misalnya? Nah, kalau seorang Jokowi saya lihat mudah-mudahan tidak berubah ya. Maka dia ketika dia memilih tidak pakai foreigners, udah betul itu. Karena foreigners itulah sebetulnya yang membuat Jakarta ini makin semraut. Anda bisa bayangin kan, kalau kita bergerak dan Sudirman, Tamrin, Sudirman, masuk ke Gatot Subroto, jam-jam 5, jam 6 itu kan sangat crowded. Terus tiba-tiba ada entah siapa ini, entah pejabat mana ini, pakai foreigners. Semua harus lalu lintas ditahan. Semua harus tersisih. Berhenti. Dan ditahan. Menambah lagi apa? Nah, maksud kita, tolong para pejabat-pejabat ini, entah pejabat apapun dia, tirulah Jokowi. Jangan menambah masalah di Jakarta ini. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Jadi, kalau menurut saya memang betul. Ali Sadikin
terlahir kembali di Jakarta dengan hadirnya sosok Jokowi Ahok ini. Jadi mudah-mudahan ya itu tadi, dia jangan terlena, jangan cepat berpuas diri, dan kita juga jangan juga cepat-cepat memaksa dia harus menghasilkan. Iya, karena tidak mungkin permasalahan Tidak Jakarta bisa mungkin selesai Jakarta dalam yang beberapa begini minggu. banyak masalah. Dia butuh waktu. Maka dia sekarang menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan hati. Dia tidak, saya pikir tidak. Dia tidak terlalu memerlukan informasi dari staf. Iya. Karena pun sebetulnya soal Jakarta ini pun sudah menjadi rahasia umum kok. Karena mungkin untuk tahapan pertama dalam masa pemerintahan Jokowi ini, langkah-langkah yang diambil sekarang ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya. Iya, paling tidak sambil mengidentifikasi, sambil juga menyelesaikan masalah. Apa yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan juga hari ini. Tidak usah nunggu besok. Tapi ada soal yang mungkin menunggu sebulan, ada mungkin menunggu 3 bulan, ada mungkin menunggu setahun. Nggak apa-apa. Tapi tentu saya berharap ya Jokowi Ahok ini juga apa yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan. Tidak perlu menunggu lusa atau minggu depan. Jadi, dan saya pikir Jokowi dengan seabrak pengalaman di kampung Solo, dan Ahok di Belitung Timur, menurut saya sih mereka, kedua orang ini, saya lihat sepanjang mereka solid, maka Jakarta ini akan menemukan sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, tidak menambah masalah. Oke. Walaupun mereka lulusan sekolah kampungan gitu, nggak apa-apa lah. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, kita sekarang akan kembali menyapa penelpon. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Sudah ada Bapak Syaifuddin. Halo, selamat pagi Pak Syaifuddin. Halo, selamat pagi. Halo? Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke penelpon selanjutnya dengan Bapak David dari Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Pak David, silakan. Pagi-pagi Pak David. Terima kasih, selamat pagi Bung Herman dan Mbak Evita. Menanggapi kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta terpilih, beliau berdua sangat solid dan bahkan Pak Jokowi langsung mendatangi masyarakat di DKI Jakarta, bahkan di pemukiman padat penduduk. Harapan kami, pemimpin Pak Jokowi ini sangat berarti bagi panutan bagi seluruh kepemimpinan baik gubernur dan bupati di seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu sebagai track record ataupun barometer bagi pejabat-pejabat tinggi kita. Nah, ini untuk di Provinsi Kalimantan Tengah, kebetulan pada tahun 2013 mendatang ada terpilih 11 bupati. Nah, harapan kami pemilihan 11 bupati di tahun 2013 mendatang, sosok Jokowi inilah sebagai barometer bagi cagup dan cawagup yang yang akan bertarung pada 2013 mendatang. Itu Bung Herman dan Mbak Evita yang dapat saya tanggapi mengenai kepemimpinan Pak Jokowi ini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak David. Dan kini kita kembali ke Medan dengan Bapak Syaifuddin. Selamat pagi Pak Syaifuddin. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Syaifuddin. Bisa dikecilkan sedikit volume televisi Anda, Pak? Iya, sudah. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Bung Herman. Pagi-pagi Pak Syaifuddin. Jadi dari Medan ini Bung Herman, karena kinerja Pak Jokowi nampaknya tak terasa, tapi kami sudah merasakan kenikmatan dari Pak Jokowi. Inilah yang diidam-idamkan rakyat Indonesia dari semenjak Jenderal Sudirman, Pak Karno, apa tadi lagi Bung Ali Sadikin. Ya. Jadi mari kita sama. Jika ada rekening dari Pak Jokowi membangun Jakarta kurang, mungkin rakyat Medan ini yang dari pelosok pun simpati untuk mendukung. Apalagi Metro TV sebagai penggagasnya. Jadi zaman sekarang ini rakyat Indonesia nggak perlu lagi banyak bicara, banyak bekerja. Karena kami melihat Pak Jokowi itu bukan orang politikus.
kita takut nanti jadi korban. Mari rakyat Jakarta, inilah pemimpinmu yang dihidam-hidamkan. Jangan lupa jaga Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi adalah sumber terangnya bangsa Indonesia bisa mencapai dunia. Terima kasih, Metro. Ya, baik, terima kasih Pak Saifuddin dari Medan. Kini kita ke Depok dengan Bapak Mardani. Halo, selamat pagi Pak Mardani. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi Bung Herman. Pagi-pagi, Bung. Selamat pagi Metro. Pagi-pagi. Menanggapi dengan kepemimpinan Pak Jokowi, sebetulnya rakyat ini sudah rindu dengan satu kepemimpinan seperti Pak Jokowi. Ini perlu dicatat bahwa pemimpinan semacam inilah memang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat secara umum. Ya, barangkali dari Sabang sampai Merauke ini kalau kita amati kepemimpinan Pak Jokowi berpasangan dengan Bung Ahok. Cuma saja barangkali di sini Pak Herman, banyak orang yang pro dan kontra, tetapi sosok Pak Jokowi ini perlu kita tiru. Memang barangkali kepemimpinan inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Suatu contoh misalnya, Rasulullah SAW juga pernah memimpin. Itu pemimpin yang sangat teladan. Barangkali di sini Pak Jokowi sering membaca sejarah Nabi ataupun membaca Al-Quran. Memang beliau, saya tahu, kita tahu persis sosok beliau lah yang akan ditunggu-tunggu oleh rakyat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi memimpin Jakarta berhasil, jangankan sampai 100%, ya 50% pun beliau akan siap nanti naik jadi presiden barangkali. Itu aja Bung Herman. Mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur. Terima kasih Pak Mardani. Ya, banyak rezeki, amin. Amin. Oke, kini kita ke Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto, ini Pak Yanto dari Papua ya. Ya, baik. Ini mungkin yang terakhir kali untuk pertanyaan. Selamat pagi Bang Herman. Pagi-pagi, Bung. Tapi mudah-mudahan ada keleluasan waktu untuk saya menyampaikan pendapat. Begini, saya pertama apresiasi dengan Metro TV yang angkat kepemimpinan Jokowi, yang punya gaya kepemimpinan yang lebih mengedepankan turun langsung ke lapangan. Nah, turun ke lapangan sebagai pelayan masyarakat. Nah, pada sisi lain juga saya prihatin dengan sikap sementara politisi yang ada di DPRD DKI Jakarta mulai gerah terhadap sepak terjang Pak Jokowi ini. Nah, sebetulnya pada dasarnya mereka itu mulai galau dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi karena memang politisi tersebut tidak punya figur yang seperti Pak Jokowi. Nah, lebih jauh model kepemimpinan Jokowi akan dianggap membahayakan eksistensi partai tersebut pada pemilu 2014 yang selama ini lebih mengedepankan gaya kepemimpinan formalitas. Nah, saya kebetulan tinggal di Papua dalam konteks kepemimpinan di Papua agak melenceng sedikit ya. Saya menghimbau gubernur, bupati yang ada di Papua ini mengadopsi kepemimpinan Jokowi. Kalau ini berjalan di Papua, saya yakini pembangunan Papua dengan dana otsus yang triliunan rupiah dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Bukan kepemimpinan yang selama ini hanya bekerja sehari dalam seminggu dan cenderung korup seperti itu. Nah, sekali lagi saya punya harapan besar terhadap Jokowi untuk pembangunan yang lebih baik untuk Jakarta. Nah, rakyat Jakarta, saya minta untuk beri keluasan waktu kepada Pak Jokowi untuk bekerja. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi Pak Yanto dari Papua, dan kita harus kembali jeda sebelum nanti kita lanjutkan pemirsa. Kami masih akan kembali saat lagi. Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir kita untuk hari ini. Ya, mungkin langsung saja tadi saya akan menanyakan tentang pendapat dari Pak Yanto. Saat ini sudah banyak politisi dari DPRD sendiri yang sudah mulai resah. Mungkin salah satunya yang tadi saya baca secara online adalah kebijakan tentang DPRD yang mengatakan sudah menolak usulan dari Jokowi sendiri. Jadi Jokowi mengusulkan untuk disediakan 1.000 bus atau juga angkutan umum gratis untuk masyarakat, dan itu sudah ditolak oleh pihak DPRD. Mungkinkah nanti memang ke depan ini akan menjadi pergulatan sendiri buat Jokowi agar usulan-usulan atau juga ide-idenya untuk mensejahterakan Jakarta ini akan ditolak oleh beberapa pihak? Ya, mungkin gini ya, memang DPRD ini kan sudah terbiasa bekerja baik pokoknya sering sekali tidak merakyatkan. Walaupun sebetulnya mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat kan, tapi seringkali memang ya seperti itulah. Terutama setelah eranya Pak Sadikin memang ya begitu gitu. Nah, kalau nanti misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi itu, DPRD ini ngerecokin, mengganggu pola kerjanya Jokowi Ahok ini,
menurut saya sih DPRD-nya nanti akan berhadapan dengan rakyat loh. Rakyat Jakarta. Bahkan jangan-jangan juga rakyat Sabang Merauke akan marah. Akan marah ketika mereka menghalang-halangi, menghambat keinginan Jokowi Ahok untuk mensejahterakan rakyat Jakarta. Jadi seperti Anda sampaikan tadi mobil gratisan. Memangnya mobil gratisan itu untuk mengangkut keluarganya Jokowi Ahok? Kan bukan kan? Untuk mengangkut rakyat Jakarta yang sudah selama ini ya terlunta-lunta kan. Anda kalau lihat ya, kendaraan umum sekarang ini ya, manusia-manusia yang ada di kendaraan angkutan umum sekarang kayak apa? Kayak ikan pindang kan. Ikan pindang. Memang setelah bergerak ya otomatis menjadi muat juga, tapi telah berdesak-desakan karena ini yang menurut saya juga harus dipahami oleh DPRD. Kalau DPRD tidak setuju, nanti rakyat akan ngejar-ngejar mereka loh. Saya khawatir nanti mereka nggak nyaman lagi nanti berkantor di DPRD karena rakyat akan marah kepada mereka kan. Nah jadi menurut saya sih Jokowi Ahok nggak perlu khawatir karena rakyat akan membentengi mereka. Bahkan kalau kita lihat ini kan Papua, Medan, gitu, Kalimantan Tengah menginginkan sosok Jokowi ditiru, ya artinya dikopi habis ya, kopi habis oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu. Kan bagus kan. Jadi bahkan tadi orang Medan bilang ya walaupun kita jauh, sekarang kita merasakan nikmatnya. Walaupun gubernur mereka bukan Jokowi, tapi orang Medan Sumatera Utara sudah merasakan nikmatnya. Nah sekarang, kalau misalnya DPRD DKI tidak memahami ini, berarti dia melawan arus. Jadi kalau melawan arus akan dihajar oleh arus nanti. Iya. Jadi menurut saya sih, saya nggak khawatir. Yang penting Jokowi tetap konsisten, Ahok tetap konsisten. Jangan ada celah sedikit pun kelemahan mereka. Jadi menjadi pelayan, menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi teladan, itu harus tetap dijaga gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada yang harus dirisaukan ya. Memang jujur aja sekarang ini ya kita kenapa bangga ya, kita pun, saya termasuk orang yang tidak pernah ingin berfoto dengan pejabat. Udah malas saya melihatnya itu, udah malas. Tapi dengan Jokowi pingin juga kita berfoto dengan Jokowi Ahok ini kan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat kita bangga. Kadang-kadang kita nggak bangga lagi. Ya bedanya kita dengan pemimpin lainnya, dia bos, kita rakyat. Dia juragan, kita jongos. Itu aja bedanya. Sama-sama makan nasi. Dia makan nasi enak, kita makan nasi aking. Itu aja bedanya. Dia tidur di tempat yang nyaman, kita tidur tanpa AC. Itu aja. Tapi yang lain sama aja kan. Nah kalau Jokowi Ahok, saya lihat sih menyenangkan. Anda tahu nggak sekarang ini? Di taksi, di mall, di mana saja, di jalan, di kereta api, orang perbincangkan dengan soal Jokowi ini. Jokowi. Jadi sebetulnya tadi ada pemirsa bilang memang kita nggak perlu khawatir 2014. Kita nggak perlu takut lagi kita kesulitan mendapat pemimpin. Sudah ada. Sudah ada role modelnya yang sudah ada modelnya, ya? Bahkan orangnya pun sudah ada. Dan itu diwakili oleh seorang Jokowi Ahok. Jadi saya pikir berbahagialah rakyat Indonesia. Karena 2014 sudah dekat, kita sudah punya gambaran sosok pemimpin yang bagaimana yang kita perlukan dan siapa yang akan kita pilih gitu ya. Ya, saya pikir Jokowi sudah memberikan pancaran sinar terang untuk itu. Oke, kita berharap saja nanti semoga asal partainya juga mendukung. Kalau partainya juga tetap masa bodoh ya partainya nanti akan digilas oleh arus juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Elman. Kita berharap mungkin nanti ke depannya masih akan ada Jokowi lain yang juga timbul ya di daerah-daerah lain di Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bung Elman untuk bersamanya pagi hari ini. Dan pemirsa, demikianlah pada editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Ofta Karani bersama dengan Bung Elman Saragih mengucapkan terima kasih untuk bersamaan Anda pagi hari ini. Sampai jumpa.